Saya memberikan kepada dia saran begitu. Bisa nggak dia agak tarik diri sedikit? Gimana Ya kan? Bang? Ya tarik diri sedikit lah. Jadi jangan sok merasa udah mau jadi capres. Ini ceritanya masih panjang. Pencalonan itu baru bulan September yang akan datang. Emang udah sok Bang? Tanggal 7 sampai 13 September. Emang kawan apa tanda-tandanya jadi udah sok gitu Bang? Itu dia kan. Dia jangan ngumpul-ngumpulin massa dulu udah teriak-teriak begitu. Coba tarik diri ke belakang sedikit, kembangkan diskurs sebagai intelektual gitu loh. Ngerem diri sedikit lah. Dia jangan bersekongkol dengan politik yang tadinya di kiri tiba-tiba ke kanan gitu loh. Ini kan apa namanya? Ini kan cuman mendulang massa saja gitu. Nah, dia harusnya sebagai intelektual bilang enough is enough. Saya nggak mau begini. Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Dan udah terbukti sekarang. Ya, tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, kan persoalannya Anies ini nanti kalau dia tidak menjadi calon presiden, di dalam Nasdem ini dia mau jadi apa? Mau jadi alat. Dia diperalat, lo kampanye deh sana sini. Terus habis kampanye mau jadi apa? Gitu loh. Kalau kita bicara restorasi, perubahan, apa yang udah kita rubah? Daerah-daerah yang Nasdem menang emang rakyatnya berubah dari miskin menjadi kaya? Atau dari mereka yang tidak sekolah bisa sekolah? Enggak juga kan? Artinya Anies tidak mau tapi menikmati uang itu. Oh tidak, Anies sama sekali tidak Nggak pas. dalam Tidak pas. Anies tidak minta tapi dia gunakan untuk kampanye. No. Anies itu difitnah benar. Yang sekarang ini yang mendapatkan fitnah itu yang paling banyak dari Anies. Kayak Anies. Bukan terbalik, Bang. Bahkan Anies itu difitnah benar dari segi Seperti apa fitnahnya kalau boleh? Tidak Iya. apa-apa deh. Anda ini bro, misalnya dia radikal, intoleransi. bagi tim Anies, mana batasan antara fitnah dengan tidak supaya kita bisa memahami pikiran teman-teman di sana? Pertama soal pinjaman 50 miliar itu kan, Oke. bakal katanya ada lebih, itu bukan fitnah. Betul. Tapi kan itu bukan keinginannya Anies, bukan Anies ya. Kalau ini dibuka lebih dalam lagi, itu malah Erwin yang malu nanti. Artinya Anies tidak mau tapi menikmati uang itu. Oh tidak, Anies sama sekali tidak Nggak pas. dalam Tidak pas. Anies tidak minta tapi dia gunakan untuk kampanye. No. Membaca data yang sederhana seperti ini saja keliru. Bayangkan, calon presiden kalau kelak benar-benar jadi pemimpin bangsa, membaca data salah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Saya tidak tahu. Untuk perkara-perkara elementer seperti ini terjadi kejadian fatal, siapa yang akan dirugikan? Tentu kita, rakyat ini, para pembayar pajak ini. Lawang membaca hal yang paling elementer saja salah. Tapi yang namanya juga calon presiden yang selalu ingin pencitraan, beliaunya sih nggak pernah salah. Dia itu bawaannya bener melulu. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya siapa yang disalahkan? Media, sumber data. Yang lain, kesalahan itu dari orang per orang bisa didistribusikan kepada yang lain. Yang bersangkutan tidak akan salah. Padahal, kata orang-orang arif, kata para agamawan, ulama, rohaniawan, yang namanya kesalahan itu mutlak milik kita. Khilaf milik manusia. Yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya pikir ya, meskipun dia sedang mencitrakan diri sebagai calon bakal presiden, janganlah ragu-ragu untuk mengakui kekhilafan dan kesalahan. Posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Nama Prabowo malah semakin menguat, Anies semakin turun. Bahkan suara Ganjar Pranowo yang dihajar habis-habisan ketika kasus Piala Dunia U20 itu juga nggak lari ke Anies. Narasi perubahan ternyata nggak nyala sama sekali.
Karena 80% orang Indonesia puas banget dengan kepemimpinan Jokowi. Apalagi sesudah Menkominfo Johnny G. Plate disikat karena terduga korupsi 8 triliun rupiah. Yusuf Kala, mentornya Anies Baswedan, ikut bingung. Lalu dia mainkanlah narasi basi tentang isu pengusaha Tionghoa yang gak nyala-nyala juga. Akhirnya yang bisa dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Katanya kalau rakyat pilih. Ya, halo. Izin komen videonya Bang ya. Ya, kalau memilih seorang pemimpin itu, kalau rakyat harus memilih yang dari rakyat. Ya. Tapi kalau menurut saya, sudahlah, tidak usah Anda promosi. Udah basi tuh cara yang Anda lakukan ini. Ya. Orang sudah tahu. Ya. Justru untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama-tama sebagai modal utama adalah rekam jejak. Ya. Bukti kepemimpinan ya terdahulu itu modal untuk memimpin ke depan. Itu yang dibutuhkan. Ya. Bukan hanya berhenti di gagasan, tetapi realisasinya tidak pernah nampak. Ya. Itu kan yang selalu dilakukan oleh Pak Anies. Ya. Gagasan banyak. Ya. Tetapi ketika dia memimpin, dia tidak bisa melaksanakan gagasan yang telah dia sampaikan. Ya. Contoh seperti waktu dia mencalonkan gubernur di Jakarta. Ya. Kampanyenya begitu banyak, gagasannya begitu banyak. Tapi tidak ada yang bisa dia buktikan. Ya. Jadi promosi yang Anda lakukan ini sudah salah, sudah kuno. Ya. Carilah trik yang baru. Ya, trik yang baru. Supaya mendapat empati dari masyarakat. Dengan cara seperti ini, wah, kuno banget, Bang. Ya, oke, terima kasih. Dan pasti presidennya akan terpilih nanti yang sudah kelihatan rekam jejaknya di dalam kepemimpinannya terdahulu. Oke, terima kasih. Salam NKRI. Bangunan rumah ibadah, baik itu untuk kaum muslim. Salam, selamat pagi Abang Kris, Yen Oni. Ya, saya juga namanya Yen Nuban, ya, asli dari Timor. Ya, sekarang ini juga masih stay di Jakarta. Saya sebenarnya selama ini sering mengikuti video-videonya Abang. Banyak yang membangun, tapi banyak juga yang membuat kontroversi, tapi itu sah-sah saja ketika orang berpendapat. Tapi untuk VT-nya Abang yang untuk kali ini, saya tergelitik untuk menanggapinya, Bang. Ya, kita di sini kan harus lebih cerdas, ya, seperti kata Abang bahwa untuk menyampaikan sebuah pendapat atau kita mau menentukan sikap, baik itu sikap politik, itu kita juga harus cerdas untuk mengambil sebuah sikap atau keputusan. Nah, menurut saya apa yang Abang sampaikan itu terkesan terlalu dipaksakan dan kopong, tidak berisi, Bang. Sangat-sangat tidak berkualitas sama sekali. Bang Kris, Indonesia ini seperti yang Abang Kris sering sampaikan, tidak hanya DKI Jakarta. Ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, itu besar. Ya, itu besar. Menurut Abang Kris, ya, apakah barometer, ya, seorang calon presiden hanya diukur dari sisi itu? Ditambah lagi dengan pernyataan Abang Kris bahwa
Pak Anies ini sangat bineka tunggal ika dengan mengizinkan pembangunan rumah ibadah baik itu Muslim, ya, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, ya. Berdasarkan itu saja, Abang mengatakan bahwa beliau sangat bineka tunggal ika. Terlalu prematur, Bang. Sangat-sangat prematur Abang berkesimpulan seperti itu. Ya. Faktanya hari ini di Jakarta, kalau kita berbicara konteksnya Jakarta, lucu dan membingungkan, Bang. Apa sih yang satu saja sudah tereksekusi dari janji-janji politiknya seorang Anies Baswedan? Pak Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh yang saya sangat kagumi ketika saya masih mahasiswa dan beliau menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Sangat berwibawa sekali. Tapi ketika terjun ke dunia politik, di situ kelihatan aslinya beliau. Beliau itu adalah konseptor, bukan eksekutor. Menurut penilaian saya. Jadi apa yang dinarasikan, dia tidak bisa eksekusi. Begitu, Bang. Jadi Abang tolong selidiki lagi. Jangan Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Minggu 28 Mei 2023. Saudara, dalam muatan video tadi kita menyimak bersama, kita mendengar bersama bagaimana kritik dan saran yang disampaikan oleh beberapa tokoh kepada Anies Rashid Baswedan maupun beberapa tanggapan dari netizen terhadap pendukungnya Anies Baswedan itu sendiri. Saya berharap banyak kepada para pemirsa sekalian, semoga cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah pengetahuan kita dalam berpolitik, dapat menambah pengetahuan kita tentang seorang Anies Rashid Baswedan. Dan hal ini sangat penting, harus kita pelajari, harus kita telusuri siapa itu Anies Baswedan yang sebenarnya. Sosok Anies Baswedan itu seperti apa? Rekam jejak Anies Baswedan itu seperti apa? Latar belakang dari seorang Anies Baswedan itu seperti apa? Dia adalah seorang calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat. Sudah sepantasnya bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus patut untuk mempelajari setiap rekam jejak masa lalu, setiap latar belakang dari seorang Anies Baswedan. Sekali lagi saya katakan dan saya tegaskan bahwa hal ini sangat penting. Sebagai rakyat, kita harus mempelajari rekam jejak dari seorang Anies Baswedan. Apalagi beliau sudah digadang-gadang sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti. Mari, tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir waras, tetaplah mencari tahu rekam jejak dari semua calon pemimpin di bangsa ini. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Prabowo Subianto. Dari ketiga tokoh ini, siapakah orang yang layak untuk menjadi the next Jokowi? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya Raja Jelata harus berani untuk bersuara.